Ini ngaji nggak pakai formulir, datang aja nggak hormat sama guru. Nah, sekarang kita mikir lah. Makanya kalau ketemu guru ngaji, kalau perlu hadir, datang, samperin, kalau perlu kenal, cium tangan sama ulama. Nah, udah orang tua kita nggak mengenalkan ulama, kita sedih sekarang. Kalau dulu orang kalau mau jadi pinter anaknya serahin kepada guru. Orang-orang dulu begitu, hormat sama ulama. Kita sekarang anak main ngikut-ngikut aja ke TPA, ustadznya nggak dikenal, gurunya juga kayak kamu nih sekarang. Bapak nggak tahu bapak lu siapa, ya kan? Walaupun emang ngaji udah gede, gitu. Tapi kalian guru-guru TPA kasihan. Sementara kalau ibu-ibu anak yang nggak bisa berenang, diajarin, ngikut ke kolam renang, dibeliin balon-balonan, bebek-bebekan, masuk ke kolam renang bayar. Harusnya anaknya aja yang belajar, ibunya karena nganterin anak ikut bayar. Jadi mau belajar berenang tiap masuk kolam renang bawa duit itu. Sekarang coba orang mau ngaji, kagak ada yang bawa duit, ya kan? Makanya sekarang ilmu makin berkurang. Dulu orang dulu tuh, ya babe dulu kalau ngaji tuh maaf, sampai babe nyisihkan uang gaji, uang honor, babe ngajar honor. Ngajar untuk apa? Berhormat kepada guru ngaji. Uang yang kita kasih ke guru, kita berinfak nggak seberapa. Nggak seberapa, uang guru kita lebih banyak. Uang guru kita lebih banyak. Tapi orang-orang dulu hormat, pengen rezekinya itu dimakan atau dibelanjakan bermanfaat untuk para guru-guru, para kiai. Gitu. Guru nggak pernah minta bayaran, guru nggak pernah minta uang, ya, tapi ulama-ulama dulu begitu berharganya. Orang-orang dulu menghormati dan menghargainya. Nah sekarang beginilah kita lihat, saksikan kondisi zaman. Nah makanya sekarang guru ngalah nyamperin, guru bertablik umum, ngaji dibuka, ayo belajar gitu. Padahal teknologi udah banyak, canggih, ya. Tapi itu tadi. Coba lihat deh masjid-masjid kalau dulu masjid-masjid dulu itu tiap malam ada pengajian. Tiap malam ada pengajian. Malam Senin ngaji kitab ini dibimbing oleh guru ini. Malam Selasa ngaji kitab ini dipimpin oleh guru ini. Malam Rabu ngaji kitab ini, bab ini dibimbing oleh guru ini. Bapak-bapak beda, remaja beda gitu. Nah sekarang masjid kan cuma jadi ritual begitu. Itu pun sepi. Enggak semuanya. Apalagi subuh. Makanya kalau yang subuh-subuhnya masih malas, terkutuk kamu. Allah yang bilang, subuh masih malas, dikencingin setan. As-sholatu khairum minan naum, kan? Muazzin udah bilang gitu. Allah yang bilang gitu. Kan azan dari kalimat-kalimat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih pagi-pagi. Allahu Akbar. Allah yang besar. Kecil dunia ini. Kecil penghidupan kita, kecil rumah kita, kecil keluarga kita, kecil kota kita. Allah Maha Besar. Gitu kan? Hayya 'ala sholah, ayo sholat. Hayya 'alal falah, ayo kalau siapa yang mau beruntung, siapa yang mau menang, siapa yang mau sukses. Gitu kan? Makanya kita nggak beruntung, nggak sukses, nggak menang-menang, nggak bahagia-bahagia karena apa? Nggak hayya 'alal falah, nggak hayya 'ala sholah. Gitu. Hayya 'ala sholah, tidur terus. Ditambah lagi kalau subuh tuh as-sholatu khairum minan naum. Hoi, sholat lebih baik dari tidur. Masih pada tidur. Kayaknya kalau ngaji AWB niatin besok bangun subuh. Iya. Besok bangun subuh. Ngapain ngaji-ngaji begini kalau nggak diamalin? Subuh bangun. Pasang alarm. Kalau perlu minta bangunin. Paksain, berusaha dengar azan. Kalau kita hidup mau bahagia, gimana hidup kita mau berubah? Kebanyakan kita nggak yakin nih. Nah dari ulama-ulama dulu, gini, hormat semuanya.
masjid penuh, pengajian-pengajian gitu. Nah sekarang coba. Jadi kembali lagi ya, dulu orang sama ulama begitu. Contoh nih, saya sampaikan beberapa subjudul. Adabul alim wal muta'alim. Adabul alim wal muta'alim. Adab guru dan pelajar. Adab guru dan pelajar. Bahasa Arab. Ini sama anak babe udah dipelajari. Sebulan Ramadan lockdown kemarin sebulan Ramadan, anak babe baca ini. Sebulan baca ini. Enggak sampai sebulan khatam. Ya. Pelajari. Nah kita apa anak sekarang coba kenal bukunya aja enggak, kenal kiainya aja enggak, gimana? Ya, anak sekarang kenalin banyak. Jangan-jangan guru juga nggak ngerti. Keutamaan ilmu dan ulama serta keistimewaan mengajar dan belajar. Istimewa, jadi orang belajar itu istimewa. Kalau nggak belajar nggak istimewa. Ya. Akhlak pribadi seorang murid. Kita buka ya, coba halaman 19. Adab murid. Ini ada bahasa Arabnya. Akhlak pribadi seorang murid. Pertama, seorang murid hendaknya membersihkan hati dari segala hal yang dapat mengotori, seperti dendam, dengki. Gitu. Jadi bersih hati, kalau mau ngaji itu bersih. Kedua, hendaknya memiliki niat yang baik dalam mencari ilmu. Niat yang baik-baik. Misalnya mendapat ridho Allah. Nanti ilmu ngalir, dapat. Mengamalkan ilmu. Gua kalau udah ngaji pengen ngamalin. Bukan sekadar ngikut datang. Bukan sekadar melok kalau ada makanan. Bukan sekadar melok kalau ada nasi kebuli. Bukan. Nyari berkah kepada guru. Otomatis kita ngaji lah. Otomatis di tempat pengajian, apalagi kalau di tempat-tempat habaib, pasti ada minum. Ya. Kalau nggak kebagian, ya nggak apa-apa. Nggak kebagian makanan, nggak jadi masalah. Karena itu bukan tujuan kita. Yang ketiga, segera mempergunakan masa muda untuk mendapat ilmu. Karena udah tua susah, mumpung masih muda. Contoh tuh adab seorang pelajar. Misalnya lagi nih, akhlak murid dalam belajar. Akhlak murid dalam belajar. Akhlak murid dalam belajar. Pertama, murid hendaknya belajar hal-hal yang fardu ain dulu. Belajar ngaji, bacaan, sholat, tauhid, akidah. Makanya ngaji yang babe kan waktu yang pakai modul itu kan akidah dulu. Mengenal Allah dulu, mengenal Nabi itu dulu siapa, mengenal agama Islam itu apa. Ya, baru sholat. Kedua, pada tahap berikutnya murid hendaknya mempelajari Al-Quran. Belajar Al-Quran. Bukan hanya sekadar baca. Dalemi isinya. Coba sekarang di mana ada masjid yang belajar tafsir Quran? Nggak ada. Ya Allah, kalau ngeliat begini sedih. Gimana negeri kita, pantas negeri kita begini-begini baik. Karena kitanya nggak mau berubah. Ya, nggak mau berubah. Sementara yang kaya, yang susah sama. 3. Pada awal pembelajaran diupayakan murid tidak terlalu sibuk mempelajari perbedaan di antara kalangan ulama. Jangan mikirin khilaf-khilaf. Ya udah, bodoh aja, pokoknya ngikut belajar aja udah, ikhlas. Mau diapain aja sama guru. Nah dulu ini pelajar sampai seperti itu. Dan sekarang coba anak pelajar harusnya belajar ini, mahasiswa aja nggak belajar ini. Pondok-pondok pesantren masih sempat baca ini. Belum lagi mengenal ini, misalnya ulama ini. Ini contoh. Ya. Kalau ngeliat gambar-gambar ini, Bapak sempat nangis. Kayak Zainuddin MZ cium tangan sama beliau. Zainuddin MZ. Dulu pejabat-pejabat silaturahim sama beliau. Jadi gubernur tuh datang berkunjung ke beliau. Gubernur. Ya kayak Anies Baswedan nyamperin Habib Rizik. Itu yang benar. Itu loh. Hormat dulu. Kalau ngeliat gini, ini Habib Ali Bungur.
Habib Ali Bungur. Gurunya para guru-guru di Jabotabek dulu tuh nih, Habib Ali Bungur. Semua kiai-kiai besar belajar sama beliau. Nih Kiai Syukron Makmun, cari di YouTube. Kiai Syukron Makmun tuh kata orang sempat juga menjadi gurunya Kiai Ma'ruf Amin, wakil presiden, waktu masih muda. Ini Zainuddin MZ. Ini yang sering disebut-sebut oleh ustadz-ustadz, Syekh Yasin Padan. Ini Syekh Yasin Padan yang meninggal di Mekah, ulama Indonesia. Ini kayak Thohir Rohili, kayak kita sekarang kayak ini Habib Syekh Al-Jufri, abangnya Habib Salim Segaf Al-Jufri yang PKS. Jadi kalau ada orang memfitnah-fitnah PKS, anti tahlil PKS, anti maulid, anti yasin, bego. Sekarang satu-satunya partai yang dipimpin oleh Habib, ya itu PKS. Ini kayak Abdullah Syafi'i, bapaknya Abdul Rashid Abdullah Syafi'i. Dulu babe pernah kalau ngaji sama orang tua, sama emak babe sama babe, orang tua babe diajak kemari, suruh cium tangan. Ini cuma cium tangan doang sama beliau, jadi begini. Ini cium tangan doang sama beliau. Dulu gubernur takut sama dia. Nah sekarang coba Pangdam belagu-belagu pakai nasehatin, baca ayat ngaco. Jadi udah keblangsak sekarang ini. Karena apa? Umat Islam semakin cemen, nggak banyak yang belajar. Ya, tolong pesan babe semangat ngaji, niat yang bener, niat ngamalin. Subuh, pokoknya dekat ngaji sama babe gitu. Subuh, lu juga subuh, jangan sholat isya doang, maghrib doang. Subuh bangun subuh kalau mau hidup, mau berkah. Kalau selama kamu nggak sholat subuh, hidup nyungsep. Coba subuh nikmatin 40 hari, jangan putus subuh. Ada sesuatu yang kamu rasakan baru 40 hari subuh. Kalau perlu ada qobliyah subuh. Orang kalau dapat qobliyah subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Ya, sholat sebelum subuh, sholat fajar khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi seperti itu. Lebih baik dari dunia dan isinya. Lu jangankan dunia, kebun sehektar aja nggak punya. Nah orang yang punya kebun, yang punya kekayaan, kalah sama orang yang sholat subuh, sholat qobliyah subuh. Bangun besok pagi, dah ngajinya begitu aja ya. Subuh besok, kalau enggak mukanya putih ntar. Nah, ya gitu ya. Itu saja. Bebe takut karena apa? Khawatir malam hujan kan, malam kemarin jam 9 udah hujan kemarin sampai jam 3. Jam 3 Bebe bangun masih gerimis-gerimis gitu. Jadi sekali lagi, mari kita mengenal ulama, mencintai ulama, belajar dan ikhlas dinasehati oleh ulama. Pokoknya jangan jauh dari ulama. Orang kalau jauh dari ulama, hidup nggak akan pernah berkah. Ya. Dan niatin, ajak keluarga kita. Gimana ya, di rumah susah. Ya udah kamu berubah diri sendiri, sehingga nanti keluarga kamu yang lain bisa mengikuti kita. Nggak selamanya harus semua jadi orang baik. Ya, kita melopori jadi orang baik di keluarga kita. Mengajak adik-adik kita, lama-lama orang tua kita ngikutin kita. Anak kok baik banget, ngaji di mana, belajar kok, bangun subuh. Nanti juga orang tua akan ikut. Doain aja, ya Allah, mudah-mudahan ayahku rajin juga sholat subuh. Ya Allah, mudah-mudahan orang tua juga mengenal dan mencintai ulama. Ya Allah, mudah-mudahan keluargaku semua jangan jauh dari ulama dan mencintai ulama. Wallahu a'lam bishawab. Lebih kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.